Resep pertama, keripik Malaysia keju. Siapkan wadah bersih, masukin 500 gram tepung terigu, 125 gram tepung tapioka, diaduk kecampur rata, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam halus, ini kita aduk. Masukin 100 gram keju udah diparut, kita aduk lagi sampai kecampur rata. Masukin 1 butir telur, aduk lagi. Nah, ini diaduk sampai kecampur rata, lalu masukin 50 gram margarin, ini kita aduk sampai teksturnya itu seperti butiran pasir. Masukin 1 bungkus santan instan yang beratnya 65 ml. Kita aduk lagi sampai kecampur rata keseluruhannya. Masukin air 190 sampai 200 ml. Ini kita aduk sampai tekstur adonannya pas ya teman-teman ya. Tekstur adonannya itu bisa dipulung. Nah, seperti ini kita sisihkan dahulu, kita siapkan bahan pencelup. Masukin 3 sampai 4 sendok makan tepung tapioka. Dikasih secukupnya minyak sayur. Nah, kita aduk sampai seperti ini. Lanjut kita sisihkan lagi. Kembali lagi ke adonan tadi. Nah, ini aku mempergunakan alat ya teman-teman ya, biar cepat. Nah, step pertama kita pakai nomor 1. Nah, seperti ini kita bikin dulu seperti ini sebanyak mungkin. Nah, jika nggak ada alat seperti ini, boleh manual aja. Nah, ini udah selesai beberapa. Sekarang kita terus ke nomor 4 ya, kita pakai untuk memipihkannya atau menipiskannya. Nah, seperti ini pipihnya. Ini ditumpuk banyak pun dia tidak akan lengket ya teman-teman ya. Jadi aman, gak usah dioles-oles tepung. Nah, setelah selesai beberapa kita pipihkan, sekarang kita bentuk. Kita rapikan dulu tepi-tepi dan kiri kanannya, atas bawahnya. Lanjut kita kasih bahan olesan. Nah, pakai bahan olesan seperti ini ya teman-teman ya. Kita oles sampai merata. Nah, setelah dioles, bagian atasnya kita kasih sedikit air putih aja ya, biar dia nempel. Nanti pas digoreng dia tidak ngelupas ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai semua, sekarang kita gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya itu benar-benar rapat, padat ya. Nah, lakukan cara yang sama seperti di video untuk keseluruhannya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan terus, oles lagi. Jika olesannya ini habis, boleh dibikin lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian atasnya kita kasih air putih secukupnya. Lanjut kita gulung lagi. Untuk ketipisan adonan sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini dia, kita gulung terus sampai keseluruhan adonannya selesai. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang gilirannya kita memotong. Kita potong nggak kebesaran dan jangan juga kekecilan ya teman-teman ya. Potongnya sedang-sedang aja. Lakukan proses memotongnya untuk keseluruhan. Jangan lupa ditutup plastik, jangan mengering adonannya ya. Nah, setelah kita potong, sekarang bagian memipihkan. Di sini aku pakai ketebalan di nomor 3. Nah, tekstur pipihnya cukup segini ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sendiri di video. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Jika nggak ada alat, boleh pakai gelas atau rolling pin ya teman-teman ya. Ini udah selesai semua. Sekarang kita akan menggorengnya. Panaskan minyak pakai api kecil. Sampai minyak panas pun pakai api kecil ya, biar matangnya itu merata, nggak cepat kegosongan. Nah, sekarang kita masukin untuk adonannya satu per satu. Ini sebelum kokoh jangan diaduk-aduk ya teman-teman ya. Cukup ditekan-tekan aja ke minyak. Biar lapisan per lapisannya itu muncul dan kelihatan cantik ya.
Nah, jika minyaknya udah tenang, berarti dia udah matang ya. Dan jangan lupa diaduk-aduk ya setelah adonannya itu kokoh. Nah, ini minyaknya udah tenang, kita angkat teksturnya seperti ini. Lanjutkan proses menggorengnya sampai selesai ya dengan cara yang sama. Pakai api kecil, jangan api besar ya. Nanti dia cepat gosong dan tidak bagus hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Bagus sekali ya. Nah, ini dia keripik Malaysia kita udah selesai. Sangat renyah ya. Step kedua, kacang telur renyah dan kokoh ya. Siapkan wadah bersih, masukin 1 kg tepung terigu. Di sini aku pakai terigu curah ya. 100 gram tepung maizena. Ini akan kita aduk-aduk sampai kecampur rata semua. Nah, ini bisa disisihkan dahulu. Di tempat lain kita lelehkan margarin 100 gram. Lanjut kita sisihkan. Ini aku pergunakan chopper. Masukin 2 butir telur, 350 gram gula pasir, 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan, 1 sendok makan garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk, masukin margarin yang udah kita lelehkan dan kita chopper ya. Ini kita akan chopper sampai si gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita masukin 100 ml air putih biasa. Lanjut kita chopper lagi sampai kecampur rata. Nah, setelah kecampur rata, kita persiapkan wadah bersih. Kita tuangkan ya. Nah, teksturnya seperti ini. Ini kita sisihkan lagi. Siapkan wadah besar, masukin 500 gram kacang tanah. Ini udah dibersihkan. Masukin 2 centong sayur. Bahan basah tadi ya. Ini kita aduk sampai kecampur rata semua. Nah, ini kecampur rata ya. Siapkan wadah. Kalau jika ada yang besar ya. Ini aku adanya seperti ini. Masukin secukupnya tepung yang udah kita bikin tadi. Lalu kita tuang adonan kacang yang udah kita kasih bahan cair. Ini akan kita aduk-aduk sampai menyatu dengan tepung ya teman-teman ya. Nah, proses ini akan kita lakukan sampai bahan cair dan bahan keringnya habis ya teman-teman ya. Nah, setelah kecampur rata, kita akan ayak seperti ini ya. Masukin lagi ke wadah tadi, wadah besar. Nah, kita ayak seperti ini dari tepung-tepungnya. Nah, lakukan sampai selesai. Lanjut kita kasih lagi bahan cairnya. Dan kita masukin lagi ke bahan kering. Lakukan terus sampai keseluruhan bahan cair dan bahan keringnya itu habis ya. Jika nggak suka kulitnya yang tebal, maka boleh ditambahin kacang tanahnya 250 gram lagi atau 100 gram lagi. Atau dikurangi tepungnya juga boleh ya. Nah, ini udah hampir proses terakhir ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Kelihatan mulus sekali ya, cantik. Jadi nggak perlu alat ya teman-teman ya. Cukup seperti ini aja. Caranya simpel sekali. Nah, ini udah kita panaskan minyak dengan api kecil. Nah, setelah minyak benar-benar panas, kita masukin kacangnya. Jangan diaduk-aduk dulu sebelum kacangnya kokoh, biar nanti nggak pecah ya. Setelah kacangnya itu kokoh, kita aduk-aduk. Jika minyaknya udah tenang, berarti udah mateng. Kita angkat ya. Nah, seperti ini bagus sekali ya, mulus, licin, nggak ada yang pecah. Lakukan terus proses menggorengnya sampai selesai. Nah, ini dia. Selamat mencoba. Step ketiga, pastel abon mini tanpa telur ya. Masukin 75 gram margarin, kita lelehkan dahulu, lanjut sisihkan. Di wadah bersih masukin 250 gram tepung terigu, 80 gram tepung beras, kita aduk-aduk lagi. Kita ayak ya, bukan aduk-aduk. Nah, lanjut masukin 20 gram tepung maizena. Kita ayak sampai kecampur rata. Kita aduk-aduk.
Lanjut masukin setengah sendok makan garam halus, setengah sendok makan kaldu jamur. Ini kita aduk sampai kecampur rata. Lanjut masukin margarin yang udah kita lelehkan tadi. Nah, ini akan aku aduk pakai tangan aja ya, tangannya udah dicuci bersih. Nah, ini akan kita uleni sampai berbentuk butiran pasir, lalu masukin air 90-100 ml. Nah, ini cukup sampai bisa kita bentuk aja teman-teman ya, seperti ini. Airnya berlebih 1 ml, berarti kita pakai 90 ml. Ini kita diamkan 30 menit. Ini wajib ya teman-teman ya. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Lentur ya. Sekarang kita pipihkan dengan ketebalan nomor 1 dahulu. Nah, lakukan proses memipihnya nomor 1, lanjut ke nomor 4. Nah, setelah dipipihkan sampai nomor 4, sekarang kita bikin beberapa. Lanjut akan kita cetak ya. Di sini aku pakai cetakan mangkok seperti ini. Nah, ini dia seperti ini ya. Nah, ini akan kita cobain satu ya. Kita isi abon. Lanjut kita pipihkan. Lakukan seperti di video ya teman-teman ya. Sampai selesai. Ini kulitnya bagus sekali, lentur ya. Walaupun tanpa telur hasilnya cukup bagus. Nah, lakukan prosesnya seperti di video berulang kali sampai selesai. Nah, ini bahannya cukup simpel ya, hasilnya enak banget. Ini bisa dijadikan sebagai ide jualan di bulan Ramadan dan isian toples dan lebaran nanti ya teman-teman ya. Nah, prosesnya ini tanpa cetakan, tapi hasilnya nanti rapi ya, rapi dan cantik. Lakukan terus sampai selesai. Nah, ini dia hasil keseluruhannya. Cantik-cantik sekali. Di tahap ini aku sudah memanaskan minyaknya pakai api kecil. Setelah minyaknya panas, kita masukin satu persatu adonannya. Ini adonannya akan mengembang. Masukin secukupnya. Setelah adonan kokoh boleh diaduk-aduk. Nah, tanda-tandanya udah matang nanti. Jika minyaknya udah tenang berarti dia udah matang. Jangan lupa ya, pergunakan aja api kecil, jangan api besar, biar matangnya itu merata. Nah, ini dia hasilnya. Ini sangat garing sekali ya teman-teman ya, tidak menghisap minyak sama sekali. Ini bisa bertahan sampai 3 bulanan, teksturnya seperti ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.